Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Kang Daging. Channel yang berkaitan dengan daging. Entah itu masakan, entah itu wisata kuliner, entah itu kuliner ekstrim, entah itu proses pemotongan. Pokoknya semuanya di sini ada yang berkaitan dengan daging. Oke, untuk video kali ini saya akan menayangkan cara membuat bakso lapa iga bakar raksasa. Apa maksudnya lapa iga raksasa? Yang pertama yang perlu saya siapkan untuk ke pasar untuk menggiling, saya menggunakan daging tenderloin. Daging tenderloin ini sudah bubuk ya, sudah digiling ya, sudah digiling. Tadi saya ambil dari perusahaan tempat saya bekerja. Seperti ini ya guys dagingnya. Ini nggak usah digiling lagi, tinggal dicampur aja ke adonan. Dan untuk yang kedua saya akan campur dengan daging ayam dada ya. Daging ayam dada ini tanpa lemak, ini ada sedikit lemak saya akan buang, dan tanpa kulit juga. Ini 2 kilo ataupun 1,5 kilo. Ini saya pakai 1,8 kilo ya. Oke, saya bulatkan aja, ini 2 kilo. Ini 1 kilo ya. Ayam dada tanpa tulang, tidak ada kulitnya, lemaknya sedikit, nanti saya buang ini lemaknya. Terus ini pakai jantung biar tekstur baksonya itu agak keras ya. Jadi agak keras, ini jantung seperti ini. Nanti kini kita akan campurkan ini satu bahan buat baksonya ini ya, buat bahan baksonya ini. Daging sapi 2 kilo, ini 1 kilo, dan ini setengah kilo ya guys, ini setengah kilo. Terus lanjut untuk yang lainnya, untuk buat bahan baksonya ini ada tepung sagu. Tepung sagunya ini saya pakai untuk 3,5 kilo daging, ini saya pakai setengah kilo ya, ini seperempat jadi setengah kilo. Terus lanjut ke bahan tambahannya biar mantap, ini saya menggunakan tepung bakso premix ya, khusus ya. Ini saya tutup mereknya, ini 250 gram, jadi total tepungnya itu 3/4 ya. Ini jadi tepungnya 3/4. Terus ditambah lagi biar baksonya mantap, ini ada tepung bakso istimewanya seberat 30 gram ya. Ini saya tutup mereknya. Nah, ini udah. Terus lanjut ke bumbu ya. Oh ya, masih tepung, ini saya memakai baking soda. Baking soda ini opsional ya, boleh tidak pakai, boleh pakai juga, terserah para pemirsa mau pakai baking soda. Tujuannya apa? Biar baksonya itu tidak alot, tidak keras ya, jadi baksonya itu agak mengembang. Ini baking soda seujung sendok makan. Terus lanjut ini STPP. STPP itu artinya sodium tripolifosfat. Ini udah ditakar sama si penggiling dagingnya. Nah, penjualnya ditakar untuk kira-kira 2-3 kg daging ya. Ini STPP sodium tripolifosfat, gunanya untuk pengenjal bakso. Hampir semua resep bakso yang ada di jalan-jalan pakai ini ya. Entah itu yang keliling, entah itu yang mangkal, pakai ini STPP. Selain STPP, saya juga pakai pemutih. Ini sesuai takaran, jadi aman buat dikonsumsi ya. Pemutih setengah sendok ujung ya, jadi tidak 1 sendok, paling seujung sendok ini pemutih. Oke, lanjut. Saya menggunakan ladanya itu 4 sendok ya, 4 sendok teh. Terus ditambah masako rasa sapi sebanyak 3 bungkus. Masako sapi 3 bungkus. Lanjut ke bawang gorengnya itu kira-kira segini, kira-kira 150 gram bawang gorengnya. Terus pakai mecin opsional juga, jadi terserah para pemirsa, terserah para sahabat Kang Daging
boleh pakai atau tidak, opsional. Ini kira-kira 70 gram ya mecinnya, itu pakai micin. Tapi untuk yang dijual di jalan-jalan seperti yang mangkal ataupun yang didorong pakai gerobak itu wajib pakai micin biar tambah nampol rasanya ya. Terus saya menggunakan untuk 3,5 kg daging itu memakai garam bata. Oh ya, jangan garam halus ya guys, jadi harus memakai garam bata. Ini membantu juga mengenyalkan bahan bakso ya. Itu sebanyak 2 balok begini ya, 2 bata begini garamnya. Oke, lanjut. Pakai gula merah guys, gula merah kira-kira 20 gram sebesar ini gula merahnya. Sama buat baksonya itu tambah gurih, mantap. Terus lanjut, yang ini yang paling penting ya, jadi pakai bawang putih. Bawang putih itu kira-kira 150 gram atau 200 gram ya. Kalau ukuran siungnya itu kira-kira 18 siung saya hitung tadi bawang putihnya. Oke, udah lanjut. Nah, kalau ini bumbu resep dari tukang giling daging. Ini saya jelaskan bahannya apa saja. Ini lengkuas, terus dicampur rempah seperti pala, dicampur kaldu, terus dicampur jahe, dicampur apa lagi nih ya, kayak ada black peppernya gitu. Terus lalu digongso ya. Dan ini harum guys, baunya harum. Ini bisa digunakan untuk menggiling bakso ataupun kuah baksonya. Jadi nanti saya akan bagi dua, buat untuk giling bakso dan ini buat kuahnya ya, seperti ini. Oke, udah. Nah, nanti saya juga untuk isian bakso besarnya menggunakan iga sapi bakar, iga bakar, atau selain nama iga bakar ini biasa disebut dengan iga konro ya, iga konro. Jadi ini setengah kilo saya beli, ukurannya kira-kira panjangnya sekitar 7 cm ya. Jadi saya akan campur, ada 4 biji ya, setengah kilo nanti buat bakso besarnya ini. Dan yang terakhir ini tetelan ya, jadi lemak campur daging tapi lempaknya itu tidak nempel. Nah, ini lemak kayak semacam jando, nanti buat bahan kuah dan mau saya giling juga setengahnya ini ya. Ini beratnya setengah kilo. Oke, itu saja. Ini semuanya bahannya sudah saya jelaskan. Mulai dari ini semuanya tepung, sagu, jantung, ayam semuanya udah beres. Ini juga udah beres dagingnya. Langsung saja lanjut kita ke pasar untuk menggilingnya ya. Oke, langsung saja kita nanti berangkat ke pasar ya untuk menggiling. Ya, saya sudah sampai tempat gilingnya kan. Langsung saja kita masuk ya. Lihatin seperti apa lanjut.
buat ya, mencetak serta membuat baksonya ya. Lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, sekarang langsung saja kita membuat bakso lapa iga raksasa. Untuk yang pertama saya siapkan dulu tetelan. Tetelan ini gunanya untuk kuahnya ya. Jadi saya di video ini akan menayangkan bagaimana cara membuat bakso dan mengkreasikan dengan lapa. Bahan lapa itu terdiri dari cabai, tomat yang sedang ngetren sekarang ya. Jadi pertama saya akan masukkan dulu, saya akan nyalakan dulu apinya. Ini tetelan antara lemak dan daging ya, saya masukkan sini. Udah, lalu iganya ya guys. Ini iganya kalau di pasaran disebut iga bakar atau iga konro. Nah ini harganya di pasaran setengah kilonya 50.000. Ada 4 biji. Saya akan masukkan seperti ini. Sambil menunggu ini matang, tapi nanti saya akan buang dulu air rebusan pertamanya agar keluar kotoran-kotorannya ya guys. Nanti kuahnya juga buat kaldu. Dan selanjutnya saya akan bikin, sambil ini matang, tunggu matang, saya akan bikin adonan lapaknya ya. Saya panaskan dulu apinya. Udah mulai ngejeres ya guys. Di sini ada bawang putih, bumbunya untuk lapa ya. Ada jahe sedikit saja. Ada bawang merah, jeres guys. Ada bawang merah, ada tomat, ada daun bawang. Wah ternyata masih ada airnya guys. Tadi saya lupa lap. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, aduk seperti ini ya. Ini bahan buat lapanya ya, isian bakso besarnya ya. Seperti ini. Lanjut ke tomatnya ya. Tomatnya kita masukkan. Udah begini, diaduk. Ini sepertinya saya harus gunakan api kecil biar nggak gosong bawangnya, karena nunggu tomatnya itu lembek ya. Saya gedein lagi dikit. Ya lanjut, daun bawangnya kita masukkan seperti ini guys, pakai tangan saja, tapi tangan saya ini bersih, udah dicuci ya guys, lihat. Dan ini saya pakai cabai ya, karena lapa itu harus betul-betul pedas. Yang namanya lapa itu baksonya pasti pedas, karena memang ya harus pakai cabai seperti ini. Cabainya ini kalau di kampung saya bahasanya ini namanya jablay, entah itu apa yang benernya namanya nggak tahu saya. Ini harus pakai cabai jablay karena tingkat pedasnya lebih tinggi. Ini diulek setengah kasar ya guys. Diulek setengah kasar, ada yang masih utuh juga di sini. Jadi nggak halus. Langsung saja kita masukkan seperti ini. Nah, sisanya seperti ini. Lalu kita masukkan sausnya ya guys. Sausnya ini saus cabai, jangan pakai saus tomat ya. Kalau pakai saus tomat nanti asamnya sangat asam sekali, karena ini udah pakai tomat ya tadi. Seperti ini kita tuang. Udah dirasa cukup ya, secukupnya aja saus cabainya. Lalu saya menggunakan Royco seperti ini. Ada mecin ini opsional ya, boleh pakai atau boleh tidak ya.
Ini saya pakai sedikit aja biar nendang rasanya. Nah segini aja ya guys. Lalu kecilkan dulu apinya, takut gosong. Garam segini aja guys ya, kira-kira cukup. Oke, tambahkan gula segini aja gulanya. Oke, lalu masukkan lada bubuk dan kita aduk guys seperti ini. Wah, cantik sekali guys, lihat ini adonan bakso lapanya guys, merah, ada merahnya ada putihnya. Wah, bagi penikmat pedas, pecinta pedas, ini sangat menggairahkan ya, sangat menggugah selera, maksudnya begitu. Baunya harum. Seperti ini guys ya. Saya cobain ya, ini biarpun panas saya cobain dulu rasanya, takutnya kurang pas atau gimana. Wah, nampaknya pas sudah. Ya, ini udah matang ya, kompornya saya udah matikan. Saya mau masukkan ke sini ya, seperti ini. Nanti ini dimasukkan ke dalam adonan bakso raksasanya ya. Ini sama iganya ya nanti. Mantap ya guys. Ya, tadi direbus sudah ya 5 menit. Saya akan matikan apinya karena apa udah saya bahas tadi, supaya menghemat gas. Matikan dan ditutup selama 30 menit, jangan dibuka-buka. Setelah 30 menit atau setengah jam baru kita rebus kembali selama 7 menit. Ini sengaja saya menggunakan teknik itu karena saya belajar dari para chef. Jadi biar cepat empuk dagingnya ya, jadi hemat gas tapi daging empuk. Dan ini masih belum matang ya, air buat cetakan bakso. Nanti lanjut ke bikin cetakan bakso. Adonannya udah saya siapkan ini, seperti ini guys. Adonan baksonya, adonan bakso saya itu merah ya, karena banyak daging sapinya. Saya gunakan daging tenderloin ini. Ini pasti rasanya keras, gurih, pokoknya kenyal. Ini masih belum mendidih ya. Setelah mendidih, ini air dimatikan atau si gasnya itu dikecilin ya. Jadi kalau sudah mendidih, jadi dimatikan dulu. Kalau enggak, apinya dikecilin. Jadi biar apa? Kalau misalkan terlalu matang, airnya itu mendidih, si baksonya itu nanti matangnya tidak akan merata. Ya, nampaknya air buat adonan cetak baksonya udah mendidih ya guys. Kita matikan aja. Matikan. Tutup. Dan sebelum mencetak adonan bakso, karena saya memang tidak terbiasa menggunakan sarung plastik, jadi saya akan pakai tangan saja. Tapi ini ya safety aman lah gitu ya. Jadi saya akan cuci tangan dulu sebelum mencetak adonan bakso. Jadi menggunakan sabun biar bersih tangan saya ya. Jadi mohon maaf saya cetak adonan baksonya pakai tangan aja. Ya lihat ya, seperti ini ya. Jadi biar bersih. Harus steril tangan saya. Seperti ini. Oke guys, langsung saja ya kita cetak adonan baksonya seperti ini. Ini embernya just info, ini embernya saya udah cuci ya. Kelihatannya ini cuma embernya aja, tapi ini bersih, udah saya cuci. Seperti ini guys ya. Ini ambil sama sendok ini, lalu tuang seperti ini. Ini saya bikin
bakso kecil dulu. Setelah bakso kecil, bakso sedang, terakhir bakso raksasanya ya, yang isinya cabai, saus, sama iga seperti ini. Begini ya guys. Kruk, langsung masukin. Tuh, udah terlihat ya. Oh iya, ini adonan baksonya sengaja saya buat banyak karena nanti setelah jadi akan saya bagikan ke orang-orang di sekitar saya di sini. Karena kalau misalkan dimakan semuanya, biarpun sama keluarga saya, kayaknya ya terlalu banyak. No one ever wanna play happy families with you, but I like having you around. Fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Ini walaupun tanpa isian enak ya. Kayak lubang kayak begini ya. Baru masukkan kelapa sedikit saja, ini cukup kayak, tambah lagi cabenya lah dikit, cukup kayak, tambah lagi cabenya lah dikit, lalu masukkan dagingnya ya, seperti ini, kita masukin iganya seperti ini. Oke, langsung seperti ini ya. Penggunaannya pakai mangkok kecil. Setelah itu terbentuk seperti ini, baru kita masukkan sama mangkok begini. Ya, bakso raksasanya udah saya bikin dan seperti ini hasilnya. Seperti ini ya, alhamdulillah berhasil. Dan ini guys, bakso lapa iganya pasti mantap nih guys. Nanti sekarang lanjut membuat kuahnya ya. Nah, jadi kuah bakso, kita bikin kuah bakso beserta isiannya. Isiannya udah ada mie, udah ada bihun di sini, sama sawi hijau ya, atau yang biasa disebut cesin di sini. Untuk bumbu kuahnya saya menggunakan air kaldu seperti ini, kaldu tari iga sapi sama tetelan ya seperti ini. Nanti saya akan campur lagi airnya, tambahin airnya. Dan ini bumbu yang sudah diracik, bawang goreng, terus ada daun bawang. Daun bawang saya kasih nanti buat kuahnya. Ya, tadi itu udah proses pencetakan bakso, pembuatan bakso sudah selesai, dari bakso kecil sampai bakso raksasa seperti ini. Ini hasilnya yang tadi, cuman saya bikinnya karena ketipisan, ini ada sedikit bocor ya. Ini baksonya besar sekali ya, ukuran jumbo. Ini bakso kreasi saya, bakso lapa iga ya, iga raksasa. Ini makan satu aja ini kenyang banget. Dan oke, langsung lanjut ke video mengenai pembuatan kaldu. Seperti ini ya, air kaldunya ini saya mau masukin ke air, ditambahkan air ya. Nah, ini tuangkan air kaldunya ke sini guys, seperti ini. Air kaldunya. Oke, air bumbunya bisa, buat airnya bisa, buat baksonya juga bisa. Kita campurnya seperti ini. Ini udah matang, udah digongso ya. Lalu masukkan bawang dikit, kita aduk ke sini.
dan masukkan daun bawang. Terlalu kasar ya potongnya, tapi nggak apa-apa. Udah itu aja, nanti lanjut kalau udah matang airnya lanjut untuk penyajian ya. Oke guys, untuk selanjutnya saya akan menyajikannya ya. Kasih garam dulu. Seperti biasa aja ya orang jualan. Oke, udah. Oke, langsung saja kita ambil kuahnya ya. Lihat kuahnya seperti ini, racikan saya ya. Saya menggunakan daging tetelan dan iga sapi untuk dibuat jadi kaldunya. Ambil saja kuahnya seperti ini. Oke, dirasa cukup. Satu lagi kuahnya ya. Untuk yang kedua ini, mangkok yang kedua. Kita ambil tetelannya dikit. Dirasa kurang airnya ya. Oke, udah. Dan ini bakso iga raksasanya ya guys. Ini. Nah, kasih kuah dikit. Dan ini saya ambil yang paling besar ya. Wow, amazing. Seperti ini. Pasti mantap. Ini isiannya lapa ya. Udah, dirasa cukup. Tinggal dikasih saus, dikasih sambal, dan biasanya seperti ini saya udah sajikan. Ini alhamdulillah saya udah jadi bikin bakso lapa iga raksasanya seperti ini. Ini sangat besar sekali ya guys. Satu bakso iga lapa raksasa ini untuk 2 porsi ya. Ukuran 2 orang ini 2 porsi ya. Tapi saya akan memakan sekaligus langsung ya. Kira-kira habis atau tidak nantikan di video selanjutnya. Oke, buat para pemirsa yang melihat video saya, melihat channel saya, mampir di channel saya, mohon bantu subscribe, like, and share-nya ya, agar saya bisa semangat untuk melanjutkan atau menayangkan video-video selanjutnya, tentunya yang berfaedah, menarik, dan menghibur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.